Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah hingga kita bisa berkumpul lagi di pagi hari ini seperti biasanya pada podcast Psikotalk. Kita akan membahas jajaran tentang seputar psikologi, seputar psikososial, dan bahkan hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Beliau adalah seorang relawan dari MDMC ya Bang ya. Beliau ini adalah Bang Ade. Gimana nih Bang Ade kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik. Abang sendiri dari Universitas Muhammadiyah Aceh atau bagaimana? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, Boleh. biar teman-teman di sana juga kenal. Salam, perkenalkan nama saya Dewi Firmansyah, biasa dipanggil Ade. Saya alumni dari Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti sudah jadi alma mater UIN lah. Alma mater Ya, UIN. sekarang Abang join di Unmuha menjadi relawan itu pertama-tama bagaimana tuh Bang? Bisa Abang ceritakan pertama kali Abang masuk di Universitas Muhammadiyah Aceh? Oke, baik. Jadi kemarin itu Muhammadiyah dan juga dibantu dengan psikologi Unmuha dari Ibu Hana, Ibu Dekan, bahwa membuat pelatihan psikososial yang dimana pelatihan psikososial ini untuk bagaimana dilatih para relawan, khususnya relawan psikososial untuk bagaimana gunanya untuk menyemangati yang ada di lokasi bencana atau para penyintas di lokasi bencana. Dan alhamdulillahnya saya sudah ikut pelatihan dari batch 1, batch 2 dan juga ada batch 3 dengan sekolah darurat dengan MDMC juga, jadi bagaimana juga menjadi menampingi guru-guru sebagai di pendidikan darurat atau sekolah darurat. Dan juga baru-baru ini saya juga ikut pelatihan psikososial dengan Kemendikdasmen dan juga MPKS. Berarti bisa kita bilang Bang Ade sudah sangat ada saat bencana ini terjadi. Maksudnya sudah bergabung begitu jauh bersama relawan. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita tahu bersama bahwa di Aceh sekarang ini lagi fase pasca bencana, di mana Aceh sendiri, khususnya di daerah rawan bencana yang terjadi bencana itu, mereka lagi di fase bangkit kembali nih teman-teman. Semoga kita juga berdoa, semoga teman-teman kita, sahabat kita, dan orang tua kita yang terdampak bencana lekas sembuh dan lekas membaik. Nah, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan pengalaman turun ke lapangan saat bencana serta penanganannya. Seperti yang kita tahu, ketika kita menangani sebuah bencana pasti ada banyak kriteria orang-orang tuh Bang. Bagaimana sih sebagai kita seorang relawan membuat kriteria itu berjalan secara berkesinambungan? Baik, jadi kemarin itu selama 15 hari saya turun ke lapangan tepatnya di Kabupaten Aceh Timur dan masuk ke dalam ke Kecamatan Indramakmu, tepatnya di Kampung Alui Merah. Jadi di situ posisian kami. Jadi posisian kami itu untuk bagaimana melayani ya masyarakat, bersama juga kemarin itu kami berkolaborasi dengan tim medis dari Yogyakarta dan juga Jombang, dari Gombong, mohon maaf. Jadi kami bagaimana turun ke lapangan itu untuk membantu. Yang pertama itu kan hadir, hadir terlebih dahulu. Kehadiran kami itu bagaimana untuk pendampingan dan juga menyemangati penyintas. Dan memang banyak yang kami temui kemarin itu penyintas-penyintas yang ya karena mungkin sudah emosional dan juga apalagi penanganan dari pemerintah mungkin agak sedikit lamban. Jadi alhamdulillahnya relawan Muhammadiyah turut hadir untuk bagaimana juga sebagai mitra pemerintah untuk membantu penanganan bencana. Seperti itu. Dapat kita simpulkan teman-teman bahwa psikologi sendiri itu hadir secara langsung karena yang kita lihat
orang-orang tuh hanya banyak yang ngelihat luka yang terlihat gitu ya Bang ya mungkin ya. Mungkin orang itu tidak melihat apa yang, tidak terlihat. Mungkin kita menganggap yang tidak terlihat itu tidak ada masalah, Ya. namun, sangat disayangkan dari sudut pandang psikologi sendiri, trauma atas, kejadian sesuatu itulah yang sangat, harus disembuhkan terlebih dahulu. Maka dari itu teman-teman kami, Bang Ade juga dari tim, psikososial dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh turun langsung ke lapangan untuk, membantu para penyintas korban. Begitu ya, Bang, ya? Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tentang, upaya yang telah dilakukan maupun rencana atau tindakan lanjutannya itu seperti apa, Bang, di, kampung sana? Oke, dan selama 15 hari ya, kami melakukan kegiatan Mhm. khususnya dengan anak-anak, karena itu juga sebagai kelompok rentan, dan juga dengan, dari, penyintas lansia. Jadi kami buat kegiatan dengan anak-anak itu, kami mencoba masuk dengan mengajak bermain dan juga dengan ruang bercerita, sehingga mereka menceritakan. Dan sebagai tim psikososial kami tidak memaksa untuk penyintas itu bercerita secara luas, dan juga bagaimana kehadiran kami ini membuat mereka nyaman, membuat mereka aman juga. Dan itulah para penyintas yang hari ini mungkin dengan beberapa hari ini kita lihat juga masih ada banjir susulan, bagaimana mereka itu butuh kasih sayang dan butuh perhatian dari relawan gitu. Mungkin juga butuh penanganan langsung gitu, Bang, Iya, ya. iya. Gitu teman-teman semua, karena kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi itu, banyak sekali, hal-hal yang perlu dibenahi di sana. Bukan hanya dari segi material, tetapi juga dari segi trauma atau, psikososial bagi anak-anak yang terdampak. Nah, karena bisa kita ketahui secara bersama, mungkin kalau orang tua itu bisa cerita secara langsung nih teman-teman, tetapi untuk anak-anak itu mungkin agak sulit gitu, Bang, ya. Iya, Apalagi mereka, baru saja ada yang kehilangan orang tua mungkin di sana ya, Bang, iya, ya? ada. Ada ya? Ada yang kehilangan orang tua, kehilangan, rumah dan sekolah juga mungkin yang membuat mereka sedih. Nah, mungkin, Intan ini pengen sedikit tahu nih, Bang, gimana sih situasi dan kondisi di sana saat ini gitu? Apakah Iya, sudah mulai membangun kembali atau gimana tuh, Bang? iya. Jadi mungkin kalau saat ini ya saya lihat, saya juga terus melihat, karena kemarin itu kan ada beberapa saya koordinasi dengan Mhm. Pak Kecik, dengan Tuhapet, dengan perangkat-perangkat desa di sana. Ya saya merasa masih melihat masih seperti sebelumnya. Belum Oh. ada perubahan yang signifikan ya, sehingga butuh penanganan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh untuk kedepannya. Jadi kondisi di sana itu tidak seperti yang saya bayangkan, sehingga makanya perlu saya juga harus kuat mental saya juga Iya. melihat bagaimana situasi di sana, Kondisinya juga ya mungkin ya, kondisi Mbak, ya? bencana di sana. Dan ya sebagai relawan kan nggak boleh sedih juga. Iya. Jadi nanti ketika kita menangani penyintas, Mhm. jadinya kita juga ikut Merasakan. merasakan seperti itu. Tapi kehadiran kita itu membuat dan juga kehadiran kita itu bagaimana kita juga bisa mendengarkan mereka, mendengarkan cerita mereka, dan juga tidak menghakimi. Dan juga paling yang harus kita lakukan itu menghargai dan menghormati penyintas gitu. Gitu. Nah, teman-teman semua, jika kita mendengar cerita dari Bang Ade tadi, kita juga turut, membawa emosi dan sedih juga. Di psikologi sendiri, nah teman-teman semua, kita juga belajar, mata kuliah yang di mana kita tuh, ada kode etik yang harus dijaga teman-teman semua. Nah, untuk, kode etik sendiri ada yang namanya kita tuh, ini singkatnya aja teman-teman ya, tidak saya jelaskan secara detail. Kita tuh tidak boleh terbawa situasi gitu, Iya, Bang. Di mana kita sebagai relawan, kita tuh harus yang kuat walaupun di iya. belakang kita tidak kuat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua ingin tahu lebih tentang, psikologi, tentang apa aja yang dipelajari di psikologi, teman-teman semua bisa langsung join nih, Bang, di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh.
Untuk akreditasinya sendiri Bang udah sangat baik dan sebentar lagi kita dari Fakultas Psikologi membuka pendaftaran mahasiswa baru. Sedikit info nih untuk teman-teman semua mungkin yang baru join atau yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti di sela-sela kompromi antara saya dan Bang Ade akan kita jawab bersama-sama. Seperti itu teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk bertanya. Mungkin kita tuh sebagai seorang psikologi, terutama saya pasti kayak, apa sih motivasi Bang Ade turun ke sana? Mungkin di saat orang-orang tuh memilih untuk tidur, di saat orang-orang tuh memilih untuk bermain-main, tapi Bang Ade sebagai relawan turun langsung ke sana. Jadi motivasi saya hanya pertama kehadiran saya itu yang membawa keceriaan dan juga membawa kegembiraan bagi penyintas. Paling tidak saya membantunya itu lewat ya dengan mendampingi kan, dan juga kenapa saya harus hadir ke sana ya sebagai bentuk rasa kemanusiaan yang pertama. Yang kedua itu kan apa namanya ya, saya juga S1-nya di bimbingan konseling, jadi bagaimana menurunkan ilmu saya itu lewat di lapangan. Jadi kalau belajar hanya di teori kan ya kita lihat ya begitu teorinya. Jadi kalau kita tidak pernah mungkin turun ke lapangan ataupun turun ke masyarakat, kita nggak tahu apa muara masalahnya. Jadi makanya saya bermotivasi, ini menjadi motivasi diri saya pribadi dan juga mengajak teman-teman agar kita turun ke sana itu bentuk kepedulian, bentuk aksi kerja-kerja kemanusiaan begitu. Gitu ya Bang. Nah, begitu teman-teman semua. Jadi tuh dalam ilmu psikologi itu kalau kita lihat prospek kerjanya mungkin gitu ya Bang ya. Prospek kerjanya atau relawan, relasi kemanusiaan itu sangat luas teman-teman. Jadi sedikit informasi nih untuk teman-teman yang bingung mau join ke psikologi, terutama psikologi Unmuha, teman-teman jangan ragu-ragu lagi. Mungkin setidaknya ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, setidaknya ilmu itu bakalan bermanfaat bagi kita sendiri gitu teman-teman semua. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung di Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Untuk info-info lainnya teman-teman bisa langsung hubungi admin Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, nomornya tertera di bio Instagram Fakultas Psikologi, ataupun teman-teman semua bisa langsung bertanya melalui DM TikTok ini teman-teman semua. Mungkin kita juga pengen tahu nih Bang, karena kan Abang yang lebih turun di sana saat terjadinya bencana. Gimana cara Abang membedakan antara membantu secara empati dan terbawa secara emosional di lapangan? Apakah di depan orang tuh kita pura-pura tegar, di belakang nangis, itu bagaimana tuh Bang? Kalau saya pribadi ya alhamdulillah saya udah kuat secara mental, walaupun memang melihatnya kita lihat kan penuh kesedihan ya, karena melihat mungkin saya pribadi kalau diberikan cobaan seperti itu dan situasi yang seperti itu ya belum tentu mampu. Tapi alhamdulillahnya di lokasi yang saya turun kemarin itu mereka ya tegar gitu ya, kuat gitu. Apalagi ya dengan kedaharan kami itu ya membuat mereka itu ya ikut gitu kan. Kami ikut merasakan bukan ikut secara harus mendalam gitu masalah enggak. Tapi bagaimana kami ikut merasakan, oh kami itu berada di sini Bu, memberikan perhatian kepada Bapak Ibu di lokasi bencana, mungkin itu. Mungkin itu teman-teman semua. Jadi seru nih Bang ya sebagai apalagi kita turun langsung membantu gitu teman-teman, apalagi kita membawa nama psikologi sendiri. Karena psikologi ini kayak keren gitu loh Bang. Ya bisa kita bilang gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi nih kayak oh bisa kerja di sini, kerja di sana, kerja di mana aja tuh boleh teman-teman semua. Mungkin saya ingin juga sharing nih teman-teman semua, di mana aja sih psikologi itu bisa bekerja? Mungkin kan banyak yang bertanya gitu ya Bang ya? Iya, banyak. Nah, jangan ragu-ragu lagi teman-teman, karena prospek kerja Fakultas Psikologi, prospek kerja psikologi itu sendiri sangat luas teman-teman.
di mana kita tuh ada psikologi bio, psikologi klinis, pendidikan dan sosial. Ada 4 ranah yang bisa teman-teman tekuni. Mungkin bisa juga ke perusahaan gitu Bang ya, jadi HRD, ada juga yang bisa ke rumah sakit, klinis gitu teman-teman semua. Jangan ragu-ragu lagi, saran dari saya kalau teman ingin join ke Fakultas Psikologi, harus ke Fakultas Psikologi Unmuha. Apalagi kan Bang, sedikit sharing juga nih, di mana Fakultas Psikologi ini udah lengkap, kita juga ada lab langsung, nanti di sana kita juga belajar alat-alat tes, kita pegang juga secara langsung alat-alat tesnya. Mungkin kita ingin menjawab sedikit komentar dari teman kita, di instansi polisi pun perlu banget loh dari jurusan psikologi jadi mitra polisi. Nah, bener banget teman-teman, dimana ketika kita sudah lulus S1 psikologi itu Bang, kita bisa lanjut yang namanya SPSS mungkin kalau saya nggak salah, di mana itu kita bakalan jadi perwira langsung dari jalur S1. Bahkan bukan hanya di polisi Bang, bisa juga di tentara, yaitu namanya PAPK, prajurit karir gitu teman-teman. Nanti teman-teman semua setelah selesai dari S1 tuh nggak jadi lagi bintara atau tamtamannya, bahkan teman-teman bisa jadi langsung jadi perwiranya berpangkat letda gitu teman-teman semua. Emang Kakak udah kerja di mana nih buat penyemangat nih? Nah, untuk saya sendiri, saya masih seorang mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi. Insya Allah sebentar lagi saya bakal lulus. Amin. Kita doain bersama-sama. Nah, untuk Bang Ade sendiri, beliau sekarang aktif sebagai relawan juga ya Bang ya? Iya, sebagai relawan. Untuk kegiatan lainnya itu bagaimana tuh Bang? Kalau kegiatan lainnya ya, yang pertama ya aktivis kemanusiaan yang paling. Yang kedua itu ya juga saya juga bergabung dengan aktivis perempuan juga. Walaupun saya itu laki-laki, tapi bagaimana saya juga berkecimpung di beberapa organisasi seperti itu. Dan tadi saya lupa ya, di lokasi bencana itu kami kan sudah dibekali di pelatihan psikososial bagaimana kami melakukan pendekatan 3L, itu look, listen, link. Jadi look itu kami melihat bagaimana situasi di sana dan juga apa kebutuhan dari penyintas dan juga bagaimana secara emosional mereka secara emosional penyintas itu bagaimana sebelum kami menuju ke listennya, itu mendengarkan cerita mereka, curhat mereka, kesedihan mereka, kecemasan mereka. Bahkan saya temui satu orang anak yang dia lewat gambar itu ya saya menggali dan juga bukan menanyakan tapi lebih ke ya menginterpretasinya mungkin ya Bang ya? mengintervensi pertama, dan juga saya bilang itu gambarnya apa, tenda katanya. Tenda pengungsian. Dan saya tanya-tanya, kamu itu kemarin itu bagaimana? Ya saya mengungsi dan lain sebagainya. Tapi dia nggak menceritakan nggak menceritakan luas gitu kan. Dan saya juga nggak mau memaksakan karena takutnya itu juga membuat dia itu nggak nyaman. Dan juga ada satu lagi guru. Saya waktu itu ya turun ke sekolah, saya mendampingi guru dan kami bergotong royong, kami buat program, dan juga saya menanyakan kepada guru itu sampai beliau itu nangis. Ya, tapi nggak saya ceritakan secara luas karena itu juga bagian dari kode etik kerahasiaan, dan maka mungkin belajar psikologi itu sangat penting ya. Karena bagaimana kita bisa melihat sisi dari seseorang, jadi gitu aja. Ya mungkin kalau kita dengar cerita dari Bang Adi ini, saya sebagai mahasiswa psikologi ingin sedikit menambahkan nih teman-teman. Di mana kita juga di Unmuha belajar yang namanya itu beberapa alat tes. Nah, ada yang namanya DAP, HTP, Pauli, Kraepelin, dan berbagai macam lainnya. Kita tuh bisa ngelihat dari gambar seseorang itu kayak, oh interpretasinya seperti ini. Makanya tuh teman-teman semua sedikit lucu kalau dibilang psikologi itu adalah dukun katanya gitu Bang. Sebenarnya bukan dukun, tapi kami belajar ilmunya begitu teman-teman semua. Mungkin kita akan menjawab lagi nih Bang. Ada lagi seru nih pertanyaannya. Jadi Intel bisa Kak? Bisa banget dong teman-teman semua. Jadi Intel, jadi Aspri juga seperti Kak Cutrifka ini. Beliau adalah dari Fakultas Psikologi juga Bang Kak Cutrifka itu. Sekarang beliau udah kerja jadi
Polwan di Polres PD Jaya. Mungkin ada juga yang bertanya lagi, kapan rencana turun lagi ke lokasi terdampak, Bang? Insyaallah dalam waktu dekat ini ya saya akan turun bersama teman-teman. Alhamdulillah saya pakai baju dari MPKS dan kawanmu. Dan juga saya berterima kasih pada MDMC yang pertama kali itu saya turun bersama MDMC. Oh, ya Bang. MDMC Muhammadiyah, MDMC Pusat dan MDMC Wilayah. Jadi turun ke Aceh Timur dengan MDMC. Berarti bisa kita bilang kalau MDMC atau Muhammadiyah dan Fakultas Psikologi juga open gitu Bang ya, Iya. untuk relawan Dan gitu ya. di Aceh Timur baru pertama Muhammadiyah yang masuk. Oh, mungkin Ya selain gimana? pemerintah ada yang masuk, ada relawan-relawan adik lain ada, tapi gak seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ada yang 14 hari, 30 hari mereka turun untuk penanganan bencana. Dan relawan lain ya hanya bukan saya menyalahkan relawan lain, tapi ya mungkin Muhammadiyah yang lama penanganan bencananya. Lama itu berapa hari Bang? 30 hari ya kemarin? Ada yang 30 hari. Wow, Ada yang masih di sana. Oh. Ada selama entah 30 hari lewat, ada juga yang kami kemarin ada 15 hari. Bahkan saya kepengennya ya nggak 15 hari. Lama gitu. Lama gitu. 2 bulan gitu ya. Gitu teman-teman semua. Jadi seru banget nih teman-teman kalau kalian bergabung ke Fakultas Psikologi. Kalian nunggu apa lagi teman-teman? Fakultasnya udah oke. Fasilitasnya oke, akreditasinya lebih oke teman-teman semua. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang lagi. Sekarang kita bakal ngejawab lagi pertanyaan dari teman kita. Oh ini ada testimoni langsung nih. Psikologi emang dibutuhkan dimanapun nggak sih? Jangan ragu, jangan bimbang. Nah ini testimoni langsung nih dari alumni dari Fakultas Psikologi. Sekarang yang udah bekerja di instansi Polri. Ada pertanyaan lagi dari Kak Sastra. Psikologi ini kerja di mana Kak? Nah, untuk psikologi sendiri, kita tuh ruang lingkupnya sangat besar, teman-teman. Ada yang namanya psikologi pio, klinis, pendidikan, dan sosial. Untuk psikologi klinis sendiri, kita akan bekerja di instansi klinis seperti rumah sakit, puskesmas, biro-biro kesehatan mental. Mungkin di Banda Aceh ini yang terdengar psikodistra gitu Bang. Yeah. Nah, kita bisa bekerja di situ sebagai asistennya psikolog. Untuk jadi psikolog sendiri kita harus lagi nyambung dari S1 itu profesi gitu. Begitu teman-teman. Untuk psikologi PIO kita bisa bekerja di instansi pemerintah seperti bank. Jadi HRD-nya teman-teman di mana aja. Kan yang kita tahu kita ingin mendaftar kerja pasti ada HRD-nya. Nah, psikologi sendiri ketika sudah lulus kuliah, dia bisa menjadi seorang HRD. Jadi kalau kita mikir di mana aja dong bisa untuk HRD itu sendiri teman-teman, bukan hanya di bank atau di instansi pemerintah, bisa di mana aja yang akan membuka lowongan pekerjaan gitu. Selanjutnya kalau pendidikan juga kita bisa riset, membantu dosen, atau kita bahkan bisa jadi dosen langsung teman-teman semua. Dan sosial juga seperti demikian. Jadi jangan ragu lagi untuk teman-teman, mungkin mindsetnya gini Bang, ngapain kuliah psikologi, nggak tahu kerja di mana. Yang sebenarnya yang harus kita benah itu, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman, psikologi ini bagaimana, baru kita bisa menjudge sebuah profesi. Sebelum kita mengetahui, oh mungkin nggak ada pekerjaan. Seperti saya juga teman-teman, saya sebelum masuk ke psikologi kayak mikir-mikir dulu gitu Bang. Dan setelah saya masuk psikologi, sampai sekarang, sampai di semester 6, saya belum menyesal untuk masuk psikologi. Dan bahkan saya bersyukur, apalagi saya masuknya di fakultas yang mendukung seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kita akan menjawab dari pertanyaan berikutnya. Di zaman AI dan web, apakah alat tes psikologi klasik masih relevan? Masih banget teman-teman. Karena apa? Karena alat tes itu sudah ada sebelum saya pun ada. Seperti itu, mungkin sudah begitu lama. Apalagi kayak tes Binet, WAIS, WSC itu udah lama banget ditemukan oleh bapak-bapak psikologi gitu. Kita bilang gini juga Bang, mungkin bisa nggak ya satu ilmu itu diganti dengan AI gitu. Mungkin kalau saya sendiri menjawab, untuk psikologi sendiri tidak bisa teman-teman, karena psikologi ini kita turun sebagai pendengar teman-teman semua. Mungkin AI bisa mendengar kita tapi tidak masuk gitu Bang ya. Mungkin kita tanya lain, beliau jawabnya lain gitu.
Bagaimana ini untuk mungkin Abang bisa Ya. jawab nih, bagaimana cara menjaga, batas profesional dan emosional ketika menghadapi korban bencana? Ya, jadi ini pengalaman saya juga. Jadi mungkin ini juga ada pengalaman teman-teman saya yang nonton juga ya. Kemarin ada saya share juga ke teman-teman. Jadi bagaimana batasan profesional dan emosional ya. Ya kita memang jangan ikut juga emosional seperti penyintas bencana. Jadi mereka sedih, tapi kita nggak ikut sedih. Ya bagaimana kita juga menghadirkan kenyamanan bagi mereka. Jangan pas mereka nangis udah teriak-teriak, udah nangis-nangis, udah ini, tapi kita bagaimana hadir di situ untuk menenangkan seperti itu dan juga untuk memulihkan mereka. Dan makanya batasan profesional ya jangan sampai kita ada terbawa perasaan juga dengan penyintas ini, dan batasannya itu ya kita dekat dengan penyintas tapi jangan terlalu dekat. Misalnya dengan anak-anak, kita dekat dengan anak-anak tapi jangan terlalu dekat. Ada beberapa yang mohon maaf nih para relawan yang setelah ya bagus sih setelah setelah relawan ini pulang, anak-anak juga ikut sedih, ikut kakak-kakak relawan ini udah balik, Pulang udah gitu ya, Bang? pamit, tapi jangan sampai dengan seperti itu membuat luka baru, membuat apa namanya ya, membuat kesedihan baru dan membuat mereka itu ya dengan nggak ada lagi kita ya mereka nggak ya seperti sebelumnya. Bagaimana dengan hadaya kita mereka kuat, mereka bisa menghadapi situasi bencana. Jadi itu. Jadi kita turut hadir dan, berempati dan bersimpati juga Iya, ya, Bang? berempati. Nah, ini mungkin Abang, bisa jawab nih, kan karena Abang sudah turun langsung, ada pertanyaan, bagaimana kalau mau jadi relawan Muhammadiyah? Gimana caranya, Bang? Ya yang pertama itu ya lihat di apa namanya di Instagram Muhammadiyah, banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Dan misalnya kemarin itu ya ini kan ada Poskorwil, Poskor wilayah Muhammadiyah. Jadi mana itu ada buat pelatihan psikososial, dan juga ada dari majelis juga ada buat MPKS juga ada buat psikososial. Jadi nantinya ya banyak-banyak apa namanya mendapatkan informasi. Jadi insya Allah juga kalau saya juga akan share juga di Instagram saya nantinya kalau ada yang mau ikut menjadi relawan Muhammadiyah. Karena beberapa teman-teman yang ada yang ikut, dan bahkan kemarin itu ada pelatihan psikososial, banyak saya ajak juga kawan-kawan dari Aceh Timur untuk bagaimana ikut bisa turun lagi gitu. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung menjadi relawan Muhammadiyah open untuk semua. Tetapi Muhammadiyah juga membuka pelatihan terlebih dahulu ya, Bang, ya. Jangan asal turun, nanti malah kita yang dibantu bukan kita yang membantu gitu ya. ya. Kalau ini juga case juga. Kalau nggak ikut bukan pelatihan tuh menjadi sebuah harus, tapi penting karena kalau kita langsung turun tanpa dibekali itu akan menjadi suatu kejanggalan sih. Tapi kalau kita ada pelatihan, ada ikut pelatihan, dan juga kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang ya ilmu-ilmu tentang psikososial, bagaimana juga ada namanya VFA, psychological first aid ataupun bantuan psikologis awal. Itunya P3K-nya di penyintas nanti bencana. Jadi misalnya tadi ada look, ada listen, ada link. Misalnya dengan mendengarkan mereka butuh mereka udah gatal-gatal dan lain sebagainya. Jadi kan perlu tim kesehatan. Kita bisa melinkkan ke tim kesehatan. Tapi bukan berjanji terhadap penyintas, tapi bagaimana kita menyatakan, oh, Bu, mohon maaf Bu, Ibu ini ya gatal-gatal dan lain sebagainya. Ada ini ya Bu. Oh ya, ada penyakit dan lain sebagainya. Oh ya, saya akan bantu nih Bu untuk melinkkan ke tim kesehatan. Ataupun misalnya udah saya melihat, kan kami bukan profesional kayak psikolog ya, tapi misalnya kami lihat oh ini tingkat stresnya itu udah tinggi, apalagi udah mengarah ke trauma kayaknya. Jadi kami harus melingkan ini ke
psikolog ataupun para ahli profesional. Jadi itu. Begitu ya Bang ya. Begitu teman-teman semua, seru banget nih kalau Intan dengar cerita, jadi pengen bergabung juga teman-teman semua. Jadi ada nih pertanyaan yang mungkin penting untuk dijawab. Kalau mau kuliah online-nya ada nggak? Nah, kalau di Muhammadiyah, khususnya di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh, kita tuh ada 2 kelas Bang. Ada yang reguler dan non-reg teman-teman semua. Ada reguler itu kuliahnya kalau saya nggak salah dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau non-reg itu dari hari Sabtu ke hari Minggu teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau yang udah kerja, yang udah kuliah bisa langsung daftar di hari Sabtu Minggu, yaitu kelas non-reg teman-teman semua. Banyak juga kakak-kakak yang udah bekerja, yang jadi polisi, tentara, beliau gabung di kelas non-reg. Untuk biayanya pun sangat price nggak terlalu mahal gitu teman-teman. Oke lah teman-teman semua. Apalagi di Fakultas Psikologi sendiri Bang, ke distrik. Apalagi di Fakultas Psikologi sendiri Bang, ada yang namanya beasiswa-beasiswa. Nah, beasiswa itu sendiri mungkin sangat membantu bagi kita yang kurang mampu atau juga yang kurang dalam segi ekonomi. Muhammadiyah banyak sekali menyediakan beasiswa-beasiswa seperti ada bidik misi, ada KIP, ada BSI Scholarship, ada BSI Scholarship. Dan saya sendiri adalah awardee dari BSI Scholarship. Untuk teman-teman semua mungkin bingung nih, saya nggak punya kartu KIP gitu Bang. Saya anak PNS lagi, gimana nih kalau saya pengen banget daftar di psikologi Unmuha, kan biaya kan ada biaya kuliahnya. Nah, teman-teman semua, ada info menarik bahwa di Muhammadiyah Aceh, khususnya Fakultas Psikologi, ada yang namanya beasiswa scholarship. Itu untuk teman-teman yang anak PNS juga bisa gabung, Bang. Jadi seru banget nih kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Ada pertanyaan lagi, Bang Ade udah ikut pelatihan apa aja, Bang, selama ini? Yang selain apa ya? Pelatihan. Maksudnya pelatihan psikososial atau pelatihan apa Oh aja? ya. Pelatihan pertama ada kemarin itu ada sekolah feminis ataupun belajar tentang gender. Ada juga tentang psikososial. Habis itu ada pelatihan anti hoax. Anti hoax. Ya. Jadi ya untuk berkampanye terhadap bahwa kalau pakai medsos itu harus bijak gitu aja. Gitu aja, begitu teman-teman semua. Jadi Bang Adi ini sangat berambil andil dalam psikososial dan kondisi-kondisi dampak bencana teman-teman. Kita juga turut berbelasungkawa terhadap sahabat-sahabat kita yang di sana, di luar sana masih terdampak begitu teman-teman. Mungkin saya sedikit informasi lagi, kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Mungkin seputar Fakultas Psikologi, seputar kuliah, seputar relawan, kita akan menjawab tuh. Ada pertanyaan lagi, Mas Ade di lapangan ada psikolog yang turun? Maksudnya ada psikolog yang turun langsung ke sana? Sebelumnya itu pas di Aceh Timur kemarin tuh nggak ada psikolog. Seharusnya harapannya itu ada dari psikolog. Maka ke depan kalau bisa yang nanti ada diturunkan lagi relawan dari Muhammadiyah Aceh khususnya itu kalau bisa ada dari psikolog dan dilibatkan juga karena kan ada kampus Unmuha. Beberapa kampus Muhammadiyah ya dilibatkan yang para tim psikolog ahli memang profesional yang turun ke sana. Jadi misalnya kami nggak bingung, relawan ini nggak bingung mau mengelingkan kemana. Misalkan ada yang udah nggak bisa, dia menyendiri, diem aja, kan ada tuh. Penyintasnya ada diem, menyendiri dia. Bahkan kita ajak ngajak ngomong pun nggak mau. Ada yang misalnya itulah, maksudnya contoh-contohnya ada yang misalnya kemarin itu kami di Pantai Bidari namanya itu kami ya turun ke lapangan ya, kami hadir, kami bermain dengan anak-anak ya, tapi masih ada yang anak-anak itu berharap. Jadi itu kan ada apa namanya perilaku yang sangat buruk ya. Dan mungkin kalau memang misalnya ada yang anak-anak yang sudah perilakunya yang mengarah ke misalnya dia mukul diri sendiri misalkan karena udah kok ini gak ada bantuan, gak ada ini, gak ada itu, ataupun penyintasnya kok merasa saya ini kan sudah berbulan-bulan nih rumah saya rumah saya hanyut, nggak ada tempat tinggal. Jadi misalnya udah
udah nggak kuat lagi, resiliennya itu udah nggak ada lagi. Jadi makanya kami perlu melingkan itu ke psikolog. Jadi bisa ditangani gitu. Karena kalau kami sendiri kan bukan ahli psikologi. Ya, walaupun kalau saya sendiri kayak memang walaupun S1-nya konseling, ya saya juga nggak bisa langsung mengintervensi seperti itu. Harus ada yang tim ahli, ahlinya tim gitu. ahli. Begitu teman-teman, ketika kita turun lapangan bakal ada, sebelum kita turun lapangan pasti kita bakal dibekali dulu teman-teman semua. Kalau teman-teman pengen tahu dan selanjutnya pengen bergabung nih, ada dibekali dulu, ada pelatihan dulu, nanti di sana juga didampingi oleh tim ahli teman-teman semua. Jadi kita tidak asal-asalan turun, karena kita tidak mau juga kita ke sana tuh niatnya membantu, jangan malah kita yang dibantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua ingin join untuk relawan, untuk apa, untuk bergabung di MDMC Muhammadiyah, teman-teman bisa pantau langsung di Fakultas Psikologi. Mungkin nanti oleh adminnya bakalan dibagiin informasi-informasi penting begitu. Maaf nge-lag, kuliahnya bisa online nggak? Untuk online mungkin menurut dosennya sendiri gitu bang. Tapi itu mungkin berada di kelas non-drag. Kalau kelas di Muhammadiyah setahu saya itu ada yang 2 kelas, non-drag, reguler dan non-drag. Dimana reguler itu seperti biasa kuliah dari pagi sampai sore, sampai siang juga mungkin seperti mata kuliah pada biasanya. Dan di kelas non-drag kita tuh di hari Sabtu dan Minggu. Kalau reguler kan Senin sampai Jumat. Nih, non-drag ini Sabtu sampai Minggu. Untuk online dan tidak online-nya itu ditentuin lagi sama dosen itu sendiri gitu. Kak Devi ahlinya. Oh iya teman-teman semua. Ketika turun ke lapangan ada tim daerah lain nggak Bang yang terlibat? Ada, kemarin kami itu turun dengan tim medis. Tim medis dari itulah Gombong, dari Yogyakarta. Dan juga ada satu dokter spesialis. Alhamdulillahnya ada dokter spesialis kulit. Satu orang, kan di situasi bencana penyintas banyak yang kena penyakit itu ya, terkena penyakit gatal-gatal, dan juga ada iritasi dan lain sebagainya lah, menurut tim medis ya. Dan alhamdulillahnya misalnya ada yang, kan penyintas ini banyak nih, saya mengeluh sakit, mengeluh saya ini udah lama gatal-gatal, pas banjir kemarin itu juga ikut saya kena air banjir aja udah Gatal-gatal gitu bang ya. udah ini, habis itu berhari-hari mereka nggak pakai baju itu aja. Jadi alhamdulillahnya ada tim medis dan ada satu spesialis yang alhamdulillah mereka itu langsung masuk ke dalam, dan kami juga ikut kemarin itu dengan tim medis di beberapa tempat. Jadi alhamdulillahnya ada. Habis itu 2-3 hari sebelum kami pulang ada lagi masuk dari tim kesehatan Pekalongan. Dan juga ada dari seminggu sebelum kami pulang ada dari tim NTB, dari relawan psikososial dan juga relawan logistik. Tapi makanya saya mau nyampaikan begini, di lokasi bencana itu mereka penyintas ini bukan nggak butuh logistik ya, tapi mereka itu ya nggak sekedar kita bantuan logistik saja, tapi bagaimana sekadar kita juga harus menguatkan mental mereka, dan juga relawan itu ya hadir untuk penyintas. Dan juga misalnya relawan logistik, relawan misalnya yang relawan-relawan lainnya, kita juga bisa menguatkan relawan lainnya, karena walaupun mereka nggak merasakan seperti penyintas, tapi mereka juga penyintas. Dan itu perlu psikososial juga dari relawan gitu. Teman-teman. Jadi turut hadir secara langsung, kontak fisik secara langsung bang ya. Karena mungkin situasi di sana kalau teman-teman lihat itu di media sosial sangat sedih ya bang. Kita sangat sedih. Anak-anak kehilangan orang tua, bahkan kehilangan rumah, bahkan rumah pun udah nggak ada lagi itu bang, situasi di sana ya bang. Untuk kondisi lain itu gimana bang? Apakah ada yang lumpurnya banyak gitu? Jadi kemarin itu karena di kecamatan Indramayu Alui Merah. Alui Merah tuh sebelum kami masuk banjir susulan dulu. Jadi selamat datang dulu dengan banjir susulan. Jadi tapi kami bersihkan sekolah dan lain sebagainya, ikut bersihin. Tapi di situ nggak terlalu parah. Ada yang parah di Pantai Bidari namanya. Dan kami masuk ke Blangsenong dan Lok Nibung dan lain sebagainya. Dan kami melihatnya sangat miris ya. Dan
Bahkan dimasuk di kedalaman itu ya rumah-rumah udah nggak ada lagi. Udah ada yang udah buat dari kayu gelondongan itu, udah buat rumah sementara, dan juga ada yang ibu-ibu menceritakan dengan tangisan, dan juga ada yang daerah aliran sungai itu udah dibuat aliran sungai baru. Oh, udah bercabang gitu Bang ya Udah sungainya? bercabang. Sebelumnya itu rumah-rumah. Oh. Tapi ini karena banjir kemarin itu membawa lumpur dan juga lumpurnya tinggi, sampai saya kemarin itu ada ini juga juga lucu, tapi bagaimana ya, Sedih maksudnya juga gitu ya? sedih juga karena kan mungkin ini yang dirasakan dari penyintas. Saya kemarin tuh sampai terjatuh di lumpur sampai saya masuk lumpur lah, maksudnya ya. Berarti ginilah dirasakan oleh penyintas. Kita ikut merasakan juga Gitu, itu. teman-teman. Mungkin kita juga yang tidak turun langsung ke lapangan tuh kayak lihat rumah orang habis gitu Bang ya. Jadi sedih, apalagi kita lihat lumpur yang sangat tinggi. Karena Bang, saya kan berasal dari daerah Aceh PD kan Bang. Nah, teman-teman semua, Aceh PD juga salah satunya, PD dan PD Jaya. Bahkan rumah saya sendiri juga terkena teman-teman semua, dan alhamdulillah sudah mulai dibersihkan dan mulai bangkit gitu. Kita juga berturut belasungkawa terhadap kejadian ini. Mungkin nih Bang, ada pertanyaan lagi. Apa nilai kemanusiaan yang paling berharga yang didapatkan selama menjadi relawan di tempat terdampak di sana? Nilai kemanusiaan. Ya, turut hadir ke sana adalah bentuk kepedulian yang pertama, dan juga bentuk empati kita terhadap manusia yang penyintas lah kita bilang ya. Dan juga kita melihatnya itu ya manusia, mereka itu masih seperti kita. Ya mereka itu perlu perhatian, dan juga ya penanganannya itu harus cepat, sehingga mereka itu cepat pulih dan cepat kembali. Dan kalau kita bilang kembali ke seperti semula, tidak mungkin lagi. Tapi bagaimana dengan penanganan cepatnya, bisa juga mereka itu ya paling tidak merasakan, merasa terbantu juga merasa terbantu dan ada kebahagiaan. Tapi kalau berbicara tentang mengingat lagi, ada beberapa yang mengingat lagi tentang kejadian itu pasti ada. Pasti trauma. Pasti Apalagi ada anak kecil ya Bang ya. Ya, pastinya. Ada yang kan beda-beda resiliennya, ada beda-beda kuat dirinya itu beda-beda, mentalnya juga beda-beda. Jadi itulah, dan juga kemarin itu ada sedih juga kita lihat anak-anak yang ya mereka baju sekolah aja nggak ada lagi karena ikut hanyut, dan sekolahnya pun ikut hanyut gitu Bang ya. ikut terendam dan ikut masuk lumpurnya. Jadi itu gitu teman-teman semua. Mungkin kita bisa lihat juga di TikTok dan di Instagram tentang situasi di sana. Bahkan sampai saat ini pun situasi di sana lagi di fase bangkit pasca bencana gitu. Nah, ini ada pertanyaan, udah S1 tapi mau ambil jurusan psikologi, bisa nggak? Ada percepatannya nggak? Bisa banget teman-teman, apalagi di kampus Universitas Muhammadiyah Aceh. Teman-teman kalau cari kampus yang akreditasinya bagus, fasilitasnya bagus, ada labnya, sudah belajar alat tesnya, sarannya harus ke Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Apalagi akreditasi di fakultas kita udah sangat baik teman-teman. Jadi teman-teman semua jangan ragu dan bimbang lagi, bisa langsung join ke Fakultas Psikologi. Untuk percepatannya mungkin kita itu sesuai KRS teman-teman semua. Untuk KRS S1 Psikologi itu ada berapa, kita bakalan ikutin KRS itu yang telah ditentukan gitu Mas, sesuai aturan. Mungkin iya teman-teman, agak sorry sedikit, mungkin ada sedikit nge-lag jaringan kita, mungkin situasinya juga mungkin emang ya. Gitu teman-teman. Ini ada jaringannya ikut puasa juga. Oh iya teman-teman, mungkin jaringannya ikut puasa. Seperti kita ini udah lemes lesu, tidak berdaya. Ada pertanyaan nih Bang, apakah tim relawan di lokasi banjir juga menyediakan layanan trauma healing bagi para korban? Kalau trauma healing saya belum terlalu ini ya. Karena kemarin itu ya kami itu turunnya dari memang kami juga ada ya, maksudnya itu kan sebagai emosional juga, dan juga trauma, dan itu kan tingkatan sudah kan mereka kan mengalami fase-fasenya, ada fase stres awal dan juga bahkan sampai ke PTSD ya, post traumatic
Tapi belum saya melihatnya belum sampai ke situ ya. Mungkin ada dari penyintas, tapi jadi kami melihatnya belum sampai ke situ. Kalau memang ada kan seharusnya kami langsung ke tim ahli profesional ya. Dan kalau trauma healing ya seperti bermain kan juga Trauma bisa healing trauma ya healing namanya. juga. Misalnya dengan mengajak mereka bermain, mengajak mereka kalau lansia senam lansia. Oh, seru gitu Bang editornya. Ada senam lansia kemarin itu kami buatnya relaksasi seperti apa ya? Seperti berzikir juga, mengingat bahwa Allah itu ada. Maksudnya mengingat bahwa kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi bagaimana tidak jauh dengan nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai religius gitu. Jadi Aceh kan kuat dengan religiusitasnya, religiusnya. Jadi bagaimana kita ajak juga masyarakatnya agar ketika bencana itu ya jangan jauh dengan agama gitu. Mungkin kita pikir mungkin kita ambil hikmah aja Bang. Mungkin Tuhan mengasihkan kita sesuatu pasti ada sebabnya. Mungkin ujian ini akan berlalu, Tuhan bakal menggantikannya dengan lebih baik. Seperti itu ya Bang. Begitu teman-teman semua. Jadi kalau kita bilang berbicara tentang relawan, tentang ilmu psikologi itu sangat berkesinambungan teman-teman semua. Bisa kita bilang kayak satu rumpun ilmu yang sama-sama saling terikat. Relawan sendiri hadir dengan belajar nilai-nilai psikologi, di mana kita ketika turun ke lapangan itu kita kayak, oh saya pernah nih belajar ini, oh saya pernah nih belajar ini. Karena di psikologi itu kita belajar mata kuliah dengan banyak gitu. Ada yang psikologi sosial budaya. Mungkin kan kita saat turun ke lokasi itu juga kayak kita harus lihat nih budaya orang itu gimana. Apalagi Aceh sendiri teman-teman. Aceh sendiri itu lebih kental dengan nilai-nilai keagamaan dan religius seperti itulah teman-teman. Seperti kayak Abang bilang tadi berzikir itu kayak sangat religius lah untuk di Aceh sendiri gitu Dan ya. di kecamatan kami itu alhamdulillahnya ya masyarakatnya sangat menerima kehadiran relawan dan juga di situ campur-campur juga, ada Jawa, ada Aceh. Bahkan kami lihat tingkat toleransinya ya apa namanya kuat ya. Kuat ya. Dan alhamdulillahnya kan posisinya itu ya nggak melihat oh itu berbeda budaya, alhamdulillahnya kayak gitu. Tapi ada juga yang melihat oh itu dari mana ya. Dan saya memang yang kemarin ikut relawan itu ada beberapa orang Aceh, ada juga dari Gayo, ada bahkan ada dari Aceh Timur sendiri. Saya itu berasal dari Aceh Selatan, jadi kan beda. Secara bahasa saya Aceh, mereka Aceh juga, tapi secara bahasa, secara kultur, secara tradisi juga berbeda. Jadi kami relawan turun ke sana itu ya yang pertama harus menghargai tradisi ya, menghargai tradisi, jangan sampai dengan kehadiran kami itu menabrak tradisi di sana. Dan juga kami juga hadir ke sana itu ya menghargai dan juga menghormati para penyintas apapun, misalkan dalam hal misalnya bercerita, ngobrol, dalam bermain dan lain sebagainya. Jadi itu aja penghormatan kepada penyintas juga. Tradisi gitu. Begitu teman-teman. Jadi saya ini sangat menekankan Bang untuk masuk ke psikologi. Karena apa? Karena saya sendiri sudah menjadi salah satu bagian dari psikologi, menjadi keluarga besar dari psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi saya ini testimoni langsung lah ceritanya gitu Bang. Udah belajar ilmu-ilmunya, udah belajar masuk nih di Fakultas Psikologi. Karena saya lihat untuk Fakultas Psikologi ini sendiri sangat open untuk mahasiswa-mahasiswanya, untuk informasi-informasinya selalu update tuh Bang. Nah, untuk fakultas sendiri kita update di Instagram Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh dan kita juga update di TikTok. Kita juga setiap hari Sabtu jam 10 kita bakalan ada live nih Bang dengan bintang tamu dan host yang berbeda-beda di setiap pekannya. Jadi teman-teman semua jika ingin mengetahui lebih lanjut, mengetahui tentang Fakultas Psikologi, tentang Unmuha dan tentang seputar relawan dan atau isu-isu lainnya, kita bakal setiap minggu tuh update flyer gitu di
Instagram, teman-teman bisa langsung lihat siapa nih bintang tamu minggu ini bakal lebih menarik. Mungkin teman-teman sedikit mengingatkan lagi, dikarenakan jadwal kita live udah hampir selesai. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya dan akan kita jawab. Pengen juga diskusi di situ, boleh nanti bakalan kita undang, bakalan kita lihat, bakalan kita itukan terlebih. Nah, ini ada pertanyaan penutup yang paling maknyus nih Bang. Keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang relawan? Apakah jadi seorang manusia dan turun langsung, atau harus memiliki kemampuan khusus nih untuk turun ke lapangan? Kalau berbicara PFA kan nggak perlu dari psikologi, tapi harusnya ya belajar psikologi, ya kan. Dan juga apa tadi lanjutannya? Keterampilan penting yang Iya. dimiliki oleh relawan. Ya itu tadi kan dibekali di pelatihan kita kan itu menjadi menjadi keterampilan kita juga, bagaimana kita terampil ya untuk turun ke sana, dan paling penting kita tidak menganggap bahwa kita itu superhero, tidak menganggap kita Superman. Kita hadir sana itu bagaimana ya membawa. Lanjut aja Oh ya, saya lanjut ya. Membawa apa namanya, asa, membawa harapan bagi mereka. Ya harapannya bukan harapan janji-janji kosong ya, tapi bagaimana harapan itu ya membuat mereka itu gembira, membuat mereka itu bahagia, membuat mereka itu ya ada lilin-lilin cahaya dari relawan, sehingga mereka itu sedikit apa namanya, kita membawa apa namanya, terang juga, menenangkan mereka, memulihkan mereka, sehingga kita akan rasa bangga juga bahwa relawan itu ya membantu mereka dengan keikhlasan gitu. Iya teman-teman, semua mungkin ada sedikit pencerahan nih langsung dari relawan kita, dari MDMC, dari Muhammadiyah, Fakultas Psikologi. Ada lagi pertanyaan nih, kegiatan relawan Muhammadiyah apa aja Bang Ade? Kegiatannya ya banyak. Kalau di lokasi bencana itu banyak. Kemarin itu kami juga membantu tim medis, ikut milah-milah obat-obatan. Itu kan juga keterampilan juga ya. Ya maksudnya ya belajar ya, belajar, dan juga kami bermain dengan anak-anak. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang masih canggung ya dengan anak, tapi dengan ada di situ kan ya ikut ya bisa sama-sama kita ajak gitu. Ya apa namanya ya, saling-saling menguatkan lah antara relawan, karena relawan juga butuh psikososial juga. Jadi kan setelah turun itu relawan juga butuh psikososial, jadi relawan juga butuh pendampingan juga setelah turun. Maka harapan ke depan itu, harapan saya pribadi itu, setelah adanya ikut pelatihan psikososial, adanya turun ke lapangan, ketika relawan kembali ke base-nya, ke base camp lagi, ataupun kemana saja, ke Muhammadiyah misalkan ya, kalau memang lewat jalur Muhammadiyah ya dibantu untuk menampingi sehingga tidak ada terganggu. Karena juga kami juga relawan tuh terganggu juga secara mental kalau kan, apalagi dengan 30 hari, 14 hari kan melihat kok gini-gini terus misalnya kan gitu. Gitu teman-teman. Kak, jawab pertanyaan saya di DM ya. Baik, akan dijawab langsung setelah live ini selesai. Akan dijawab oleh admin kita dari Fakultas Psikologi. Ide undang relawan yang pernah terjun saat tsunami dan saat banjir. Kalau bisa fokus pembahasan untuk kesehatan mental relawan. Baik, mungkin sarannya bisa kita terima untuk bintang tamu selanjutnya. Bakalan kita bahas pembahasan yang lebih menarik teman-teman untuk kesehatan mental juga untuk di sesi selanjutnya. Jadi untuk kakak-kakak dan abang semua, jangan lupa nih pantau flyer kita di Fakultas Psikologi di Instagramnya. Di story-nya bakalan di-post setiap 2 atau 3 hari sebelum hari Sabtu untuk melihat siapa bintang tamunya, apa pembahasannya, begitu teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa langsung join dengan pencerahan sedikit ilmu lah yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman semua. Enggak, yang siapa tadi, Paradila ya? Iya. Paradila kan saya juga kemarin turut banjir Aceh kan. Ini kan banjir bencana Aceh juga, dan juga kesehatan relawan itu yang paling penting tadi. Yang kan udah saya ceritakan bahwa mental dari relawan juga terganggu.
setelah Oh, turun ke iya. lapangan. Bahkan jangan sampai Heeh. walaupun relawan psikosoial ataupun relawan logistik, relawan lain-lainnya itu Mhm. pulang dari sana mereka ikut terngiang, mimpi atau Mhm. apalah ya, sehingga nggak bisa tidur. Mhm. Bagaimana nanti melihat anak-anak kok di sana, nanti anak-anak kayak mana ya kalau nggak Iya. ada saya ya. Iya. Gitu ya. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai juga membuat perilaku kita Mhm. ada perbedaan pada perilaku. Gitu ya Bang ya. Mungkin kita juga pulang nih harus di sedikit pelatihan juga buat diri kita sendiri ya Bang ya, untuk memulihkan mental kita juga. Nah, ada nih pertanyaan, tujuan visi dan misi ke depan untuk Muhammadiyah apa aja? Nah, untuk visi dan misi dari Muhammadiyah sendiri, Muhammadiyah itu untuk bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk visi Muhammadiyah ke depannya, terwujudnya masyarakat Islam yang berkemajuan, adil, makmur, dan berakhlak mulia, serta berkontribusi aktif dalam membangun peradaban bangsa dan dunia. Nah, Muhammadiyah juga ikut hadir langsung untuk mengurangi sebagian luka yang mendalam bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita yang saat ini sedang berdampak banjir, sehingga diturunkan langsung relawan aktif dari MDMC mewakili Muhammadiyah beserta Fakultas Psikologi untuk turun langsung dan menangani korban-korban yang terdampak di sana. Gitu teman-teman. Cara untuk menjaga kesehatan mental setelah menjadi relawan gimana? Gimana tuh Bang? Makanya yang saya udah sampaikan tadi beberapa komentar tadi. Saya udah berkomentar bahwa apa namanya ya, kesehatan mental dari relawan itu kan juga terganggu karena kita turun ke lapangan. Makanya perlu pendampingan juga, bukan hanya pendampingan psikososial itu untuk penyintas, tapi untuk relawan juga harus didampingi. Dan juga kalau memang sudah mungkin terganggu secara mungkin ikut trauma juga kalau yang kita takutkan ya, yaitu bisa didampingi dengan psikolog. Jadi sehingga ya relawan-relawan ini ya setelah hadir mereka dengan keikhlasan, dengan sekuat tenaga mereka, bahkan kan kemarin itu kami juga ada ikut jalan kaki, ada ini kan, bahkan kita lihat kawan-kawan lain di daerah lain itu kan bahkan berkilo-kilo ya, berkilo-kilometer itu jalan kaki dari kota ke pedalaman, nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, karena nggak bisa masuk. Oh ya, karena airnya tergenang sampai ke jalan-jalan ya Iya, Bang ya? maksudnya lumpurnya masih tinggi, jadi nggak bisa terobos. Bisanya ya kalau memang bisa ada mobil 4x4, trail dan lain sebagainya. Tapi ada yang nggak bisa, sehingga ada jalan kaki. Ya itu kan butuh mental yang kuat, butuh kekuatan yang harus bisa dimiliki oleh relawan, dan itu juga terganggu secara ini ya, mentalnya gitu. Begitu teman-teman semua, mungkin sangat terjawab nih sama pertanyaan Bang Ade selaku relawan dari Muhammadiyah yang turun langsung ke lapangan di Aceh Timur ya Bang ya? Iya, di Aceh Di Timur. Aceh Timur sendiri. Ini ada pertanyaan dari Kak Yara, kesan pengalaman yang paling menarik setelah menjadi relawan Bang, gimana tuh? Kesan di sana ya. Yang menarik itu ya membantu. Itu kan kata dasar membantu itu yang harus kita lakukan di sana. Dengan bantuan kita bisa meringankan, walaupun nggak sempurna ya, tapi bisa meringankan mereka dan juga melihat mereka tersenyum, melihat mereka bahagia. Dan kita juga ikut bahagia seperti itu dengan anak-anak, dengan bermain dengan kita. Mereka ada yang kemarin tuh kami bermain bola di dalam ruangan dan lain sebagainya. Ada yang gambar, main puzzle dengan alat-alat yang kami bawa. Jadi main puzzle, habis itu ngaji, habis itu apalagi ke sekolah kami melakukan psikoedukasi dengan melakukan ya materi-materi yang kami sudah siapkan. Kami berkampanye dan juga melakukan penyampaian yang maksudnya yang menarik seperti itu. Jadi anak-anak tuh ya sangat antusias ya. Sehingga semoga harapan ke depan ketika nanti saya turun lagi, insya Allah mungkin bisa saya bawa seperti itu lagi. Mungkin teman-teman seperti itu jawaban dari Bang Ade selaku relawan. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir
untuk sesi kita pada hari ini dan pertanyaan terakhir untuk menutupi perjumpaan kita hari ini, yaitu pesan apa yang ingin Abang sampaikan untuk generasi muda agar tidak ragu menjadi seorang relawan? Pesannya ya yang pertama itu kita turun ke sana niatnya untuk membantu, niatnya lillahi ta'ala, dan juga jangan berharap imbalan. Karena kalau kita turun relawan, masa kita jadi relawan dan orientasinya ataupun ya ke depannya saya dapat uang nggak, Oh gitu ya, iya. saya dapat sesuatu nggak, jangan. Tapi kalau memang setelah kita ikut relawan dan ada yang memang sedikit bantuan dan lain sebagainya, itu alhamdulillah. Tapi kalau kita berharap jangan, karena lebih baik tidak menjadi relawan kalau berharap imbalan, berharap sesuatu yang ada, sehingga menjadi sia-sia kita turun ke lapangan, kita membantu orang, bahkan kita juga ikut terganggu. Dan kami di sana itu nggak, walaupun ya maksudnya ada alhamdulillah tempat yang nyaman, tapi enggak, tidurnya itu juga bahkan ada yang ketika turun hujan kan kita Basah juga juga gitu ya? waspada kan, terus waspada dan juga hati-hati, dan juga nanti misalnya kan apalagi di kampung orang kan beda-beda Iya. kan, jadi ya paling tidak kita menjadi safety-nya diri kita ada juga. Dan saya berharap ke depan kepada generasi muda, orang-orang muda, jangan takut jadi relawan, dan jadikan, karena relawan itu membawa manfaat, memberikan manfaat untuk para penyintas dan lilin-lilin cahaya tadi, lilin-lilin yang kita bawa cahaya tadi, membawa asa untuk para penyintas, membawa harapan untuk penyintas agar tetap kuat dan tetap tetap melanjutkan hidupnya. Jadi jangan nanti kita turun relawan ke sana ya bukan membantu, bukan memulihkan, bukan meringankan, bahkan membebankan. Nah, itu paling tidak dibolehkan relawan, dan etika relawan harus juga dijaga. Etika kita itu di relawan itu kalau memang untuk memposting kita foto-foto itu harus minta izin dulu. Kalau tidak ada izin dari penyintas, tidak boleh untuk mengupdatekan ataupun memposting ataupun bahkan mukanya nampak gitu, Harus wajahnya. di-blur mukanya? Kalau memang enggak, kita harus minta izin dulu. Kalau memang misal saya foto nih tapi fotonya diblurkan, bisa nggak? Boleh, dibolehkan ya kita lanjut. Tapi kalau nggak dibolehkan, ya untuk pribadi kita aja, foto untuk pribadi kita dan untuk laporan aja, gitu aja. Gitu teman-teman semua, sedikit kita membahas tentang relawan, tentang psikososial, dan tentang ilmu-ilmu di jurusan psikologi. Untuk terakhir kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk sahabat-sahabat semua yang telah setia hadir bersama kami di podcast Psikologi Fakultas Muhammadiyah Aceh setiap hari Sabtu. Dan untuk terakhir kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk saudara kita, sahabat kita, dan orang tua kita yang masih terdampak di sana. Untuk penutupan, saya ingin sedikit lagi mengasih kayak pembahasan sedikit aja lagi. Fakultas Muhammadiyah Aceh sekarang sudah open pendaftaran bagi mahasiswa baru. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu langsung nih, atau brosurnya, atau uang kuliah, atau segala macam terkait dengan kuliah, bisa langsung pantau di Fakultas Psikologi. Di Instagramnya ada nomor admin. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam, teman-teman bisa langsung WA aja, bakalan dibalas langsung oleh admin kita. Tenang saja, admin kita fast respon. Gitu teman-teman Jadi semua. terima kasih juga Ya. kepada Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh sudah mengundang saya sebagai berbagi cerita dari relawan Muhammadiyah Aceh. Semoga apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan, walaupun kita berbagi ilmu kan tidak masalah kan. Dan juga harapan untuk psikologi nih, Apa tuh psikologi Bang Unmul. harapannya? Semoga ke depan dibuatkan S2-nya. Allah, semoga kita Psikologi. usulkan dulu. Jadi saya bisa masuk gitu. Gitu ya. Ya, Saya sebagai host pada hari ini, Intan, mohon pamit undur diri dan berterima kasih pada bintang tamu kita yang telah sharing sedikit pengalamannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.